Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mailan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku mau bikin budgeting sesuai dengan requestan dari salah satu followers atau subscriber aku. Jadi ini tuh sebenarnya komenan udah lama banget, tapi berhubung aku baru baca-baca komen sekarang, jadinya baru sempet aku bikinin kontennya ya Bun. Dan ini dia komenan dari Bunda Nurul. Jadi Bunda Nurul itu mempunyai dua orang anak usia SD ya dan usia 2 tahun. Dia itu penghasilannya 540 per minggu dan mempunyai beban ya setiap bulannya itu bayar listrik 150.000, SPP anak 20.000 dan untuk belanja beras seperti kebutuhan pokok lainnya. Selain itu dia juga punya arisan yang rutin setiap minggunya itu sebesar 90.000. Oke, sekarang kita langsung aja bikin untuk anggarannya. Dan seperti biasa, aku selalu menganjurkan untuk siapapun di dalam membuat anggaran itu lebih baik kita membuat anggarannya per bulan ya. Jadi meskipun penghasilannya harian, mingguan, lebih baik kita bikinnya anggaran per bulan. Termasuk ini buat Bunda Nurul, aku sarankan membuat anggaran per 1 bulan sekali ya Bun, biar nanti jadi keuangannya itu bisa apa sih kesana kesini gitu ya. Jadi kalau misalnya dari minggu pertama ternyata minus bisa ditutupi di minggu selanjutnya gitu kalau dibuat anggarannya per bulan. Nah, sekarang untuk penghasilan Bunda Nurul itu kan 540.000 ya. Kita kalikan sebanyak 4 minggu jadinya 2.160.000 gitu ya. Jadi 2.160.000 itu adalah penghasilan Bunda Nurul selama 1 bulan. Dengan kondisi Bunda Nurul itu mempunyai dua orang anak usia 2 tahun dan usia SD-an ya. Di situ di komentarnya tidak disebutkan anaknya yang SD berusia berapa tahun gitu ya. Dia cuma menyebutkan kalau anaknya itu yang pertama udah SD gitu ya. Di sini masih ada anak balita ya Bunda Nurul dan pastinya masih membutuhkan pempes gitu ya atau popok. Nanti kita anggarkan untuk di kebutuhan pokoknya ya. Selanjutnya, ini Bunda Nurul mempunyai beban ya atau kebutuhan listrik setiap bulannya itu 150.000. Lalu untuk SPP anak, Bunda Nurul mengeluarkan sebesar 20.000 per bulannya. Ini tuh kalau hitungan menurut aku ya, insya Allah sih kalau dilihat-lihat dari sini dari beban dia nggak punya hutang gitu ya, insya Allah bisa dia menabung karena katanya dia itu pingin banget bisa menabung ya. Lanjut, Bunda Nurul juga punya arisan ya, punya bayar arisan 90.000 per minggunya. Jadi kalau dikalikan 4 minggu ya, bayar arisan Bunda Nurul itu sebesar 360.000. Dan yang terakhir, Bunda Nurul mempunyai keinginan untuk bisa menabung ataupun menyisihkan uang dari penghasilannya. Nah, jadi biar nanti bikin persentase untuk pembagian keuangannya lebih mudah, pertama-tama kita sisihkan dulu kewajiban atau beban yang tetap setiap bulannya ya, seperti yang sudah dituliskan di komentar beliau ya. Jadi Bunda Nurul itu punya beban atau pengeluaran tetap bayar listrik sebesar 150.000 per bulannya. Ditambah lagi untuk SPP anaknya sebesar 20.000. Mohon maaf di situ aku nulisnya 90.000 ya.
aku nggak fokus ya, harusnya itu 20.000 tapi untuk hitungan jumlahnya ini tuh aku udah bener ya, karena sebelumnya udah dihitung dulu ya. Dan untuk arisan sebesar 360.000. Jadi total keseluruhannya itu untuk kewajiban ya sebesar 530.000 ya. Tuh kan ini aku benerin 20.000 ya harusnya untuk SPP. Nah, jadi yang 2.160.000 itu langsung aja kita kurangi dengan 530.000 biar nanti pas kita bikin persentasenya lebih mudah dan lebih tenang aja gitu karena kewajiban yang pokoknya udah tertutupi ya. Jadi kita hitung 2.160.000 dikurangi 530.000, sisanya sebesar 1.630.000. Nah, ini yang bakalan kita bagi ya. Berhubung, anggarannya atau sisa dari pengurangan yang kewajiban di atas kurang dari 2 juta, jadi aku akan membuat persentasenya itu 80%, 20% ya. Karena, ini tuh keuangannya atau anggarannya kurang dari 2 juta. Ya kurang dari 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta bisa menggunakan persentase 80%, 50%, 50 bukan, salah aku. Kalau misalnya di atas 2 juta, persentasenya itu bisa menggunakan 50%, 30%, 20% gitu maksudnya ya. Nah, ini 80%-nya untuk kebutuhan pokok dan 20%-nya itu untuk investasi, dana darurat, sedekah ataupun sosial ya. Oke, kita langsung hitung aja 80% dari 1.630 itu 1.304.000 itu untuk kebutuhan pokok ya. Dan 20%-nya sebesar 326.000 ya. Nah, di sini aja udah kelihatan kalau misalnya Bunda Nurul pingin nabung, udah bisa banget karena di situ udah jelas ada sisa, bukan ada sisa, ada anggaran 20% yaitu sebesar 326.000. Jadi sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya menekan pengeluaran agar si budget yang 1.304.000 ini bisa cukup untuk 1 bulan sesuai dengan kebutuhan Bunda Nurulnya ya. Sebagai catatan saja, ini tuh untuk besaran ya, untuk nominal setiap anggarannya itu Bunda Nurul bisa sesuaikan dengan kebiasaan Bunda Nurulnya. Di sini aku hanya membuat apa sih, perkiraan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, silahkan sesuaikan saja. Nah, di sini untuk kebutuhan pokoknya ada belanja bulanan ya, aku anggarkan 100.000. Jadi anggaran 100.000 itu benar-benar kita belanjakan atau Bunda Nurul bisa belanjakan dengan hanya membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan aja gitu ya. Jangan sampai kalah pas nanti belanja bulanan. Terus untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan 100.000 per minggunya. Jadi untuk 4 minggu totalnya 400.000. Ya di situ Bunda Nurul bisa eh, membuat meal plan ya biar lebih mudah dalam belanja mingguannya. Dan untuk beras di sini aku anggarkan 150.000. Mudah-mudahan di daerah Bunda Nurul masih ada beras yang harganya 10.000 per kilonya ya. Soalnya kalau di daerah aku masih ada ya Bun, yang 10.000 meskipun kualitas berasnya itu nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi masih layak lah untuk dimakan ya. Dan untuk gas, nah di sini aku anggarkan sebulannya itu Bunda Nurul habis 2 gas ya, atau 2 tabung yang tabung kecil. Terus untuk Pampers di sini aku anggarkan 125.000. Nah, di sini aku nggak tahu ini tuh bakalan cukup atau enggak, tapi silahkan saja Bunda Nurul sesuaikan lagi ya dengan kebutuhannya. Kalau misalnya anaknya nggak bakalan cukup nih dengan anggaran segitu, silahkan ditambah-tambah lagi atau dikurang-kurangi lagi gitu ya.
Lanjut untuk BBM, nah di sini aku anggarkan 300.000, jadi anggaplah satu hari itu 1 liter ya, yang premium, apa sih yang pertalite gitu ya. Jadi untuk 1 bulan itu 300.000. Terus untuk jajan anak di sini aku anggarkan 300.000, jadi 10.000 per harinya. Nah, untuk jajan anak sebenarnya aku ngerti banget dan paham banget anak itu belum bisa kita kontrol sepenuhnya ya, mengenai, jajan gitu ya. Tapi, kalau misalnya kita biasakan dari kecil dengan disiplin gitu ya tentang jajan ya, insya Allah anak-anak bakal bisa dan bakalan paham gitu ya. Nah, dan jumlahnya total untuk kebutuhan pokoknya itu ternyata minus ya dari anggaran 1.304.000 jadi 1.415.000. Jadi ini tuh minus sebesar 111.000 ya. Nah, biarin aja kita di sini tulis dulu biar kita tahu kebutuhan pokok ini masih minus. Kita cari untuk menutupinya dari mana. Ini masih ada yang 20%-nya, kalau misalnya masih ada kelebihan, kita ngambil dari sana. Kalaupun misalnya, anggaran yang 20%-nya itu benar-benar mepet, nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Lanjut untuk yang ketiga yaitu tentang anggaran untuk investasi, dana darurat, dan sosial. Nah, menurut aku ini tuh untuk ketiganya penting banget. Untuk investasi juga penting, nabung ya maksudnya di sini. Meskipun Bunda Nurul belum bisa, misalnya dengan anggaran sekarang belum bisa buat asuransi lain ini itulah, nggak apa-apa. Minimal kita bisa nabung aja dulu ya. Meskipun nggak besar, tapi kalau misalnya konsisten, insya Allah bakalan bermanfaat di masa depan gitu ya. Nah, di sini yang paling penting harus banget kita sisihkan yang pertama sedekah ya. Meskipun penghasilan kita sedikit, nggak apa-apa bun, kita harus banget, wajib banget nyisihkan untuk sedekah, yaitu sebanyak 2,5% ya dari 2.100 berapa tadi 2.160, yaitu untuk sedekah totalnya atau nominalnya sebesar 54.000. Enggak besar bun, tapi insya Allah bermanfaat kalau misalnya bermanfaat untuk orang lain ya. Kalau kalau misalnya kita memberinya dengan ikhlas, insya Allah ikhlas, karena itu juga nantinya bakal balik lagi manfaatnya, hikmahnya kepada kita ya. Lalu untuk dana darurat, di sini aku anggarkan 50.000 ya. Nah, dana darurat ini dikumpulkan eh, sebesar 3 kali gaji kita ya. Jadi kalau misalnya bundanya dana daruratnya udah terkumpul sebesar 3 kali gaji kita, untuk dana darurat udah bisa dihentikan untuk pengumpulannya gitu. Ya Allah, aku ini gimana sih? Belibet banget. Terus untuk nabung ya, untuk nabung di sini aku anggarkan 100.000. Dan untuk total yang 20% ini sebesar 204.000. Nah, dari anggaran 326.000, ini masih ada kelebihannya sebesar 122.000. Alhamdulillah, jadi bisa menutupi minus yang ada di kebutuhan pokok yang sebesar 111.000. Alhamdulillah banget nih, nggak minus, nggak terlalu banyak pikiran ya nyari-nyarinya atau nambah-nambahinnya dari mana lagi. Dan sekarang dari 122.000 dikurangi 111.000 yang minusnya itu masih ada sisa ya. Jadi sisanya itu sebesar 11.000. Nah, alhamdulillah dong masih ada sisa meskipun cuma 11.000. Tapi jangan salah loh, ini tuh bermanfaat banget, bisa bermanfaat banget. Jadi yang 11.000 ini bisa kita anggarkan lagi untuk sedekah ya. Misalnya ternyata yang 54.000 menurut Bunda Nurul masih kecil nih, bisa ditambah 11.000 lagi. Atau mungkin mau nabung atau ngumpul-ngumpulin buat beli peralatan rumah atau perintilan dapur, boleh banget Bun.
mending nyicil sendiri, nabung sendiri daripada harus ngutang kalau menurut aku ya, Bun, asalkan kita sabar aja. Yang selanjutnya bisa misalnya kita mau beli skincare meskipun cuma bisa buat beli hand body ya, yang harganya 10 ribuan mungkin nggak apa-apa, yang penting, uang 11 ribu itu ada manfaatnya gitu ya, bisa kita gunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Dan ini dia anggaran ataupun budgeting untuk penghasilan mingguan sesuai requestan Bunda Nurul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mempercayakan untuk aku membuat budgeting ini ya. Sekian untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.